Determinisme dan posibilisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Nur Aini. Di sini saya akan membahas tentang paham fisis determinisme dan posibilisme. Pengertian fisis determinisme. Fisis determinisme merupakan pemahaman geografis yang menyatakan bahwa semua kehidupan manusia dipengaruhi dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Definisi determinisme. Umumnya, geografer yang menganut paham fisis determinisme menyatakan bahwa manusia dan aktivitas-aktivitas manusia harus selalu ditempatkan sesuai dengan pola alam yang ada di sekitarnya. Secara umum, kita dapat merangkum paham fisis determinisme ke dalam beberapa nilai sebagai berikut. Yang pertama, manusia dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Yang kedua, manusia tidak bisa menang melawan kekuatan alam yang lebih kuat. Yang ketiga, aktivitas manusia dapat dijelaskan dengan memahami lingkungan sekitarnya. Di sini aktor utamanya adalah lingkungan sekitarnya, sedangkan manusia dianggap tidak berdaya untuk mengubah. Pencetus fisis determinisme. Beberapa pakar yang menganut konsep fisis determinisme antara lain adalah: yang pertama, Aristoteles menyatakan bahwa perbedaan iklim di suatu wilayah akan menyebabkan perbedaan karakteristik orang-orangnya. Yang kedua, Karl Ritter menganggap bahwa bumi dan segala isinya saling berkaitan. Oleh karena itu, secara logis seharusnya karakteristik manusia yang ada di suatu lokasi memiliki karakteristik yang sama dengan lokasi di mana mereka tinggal. Yang ketiga, Ellsworth Huntington menyatakan bahwa kondisi cuaca dan iklim di suatu wilayah berpengaruh besar terhadap pola kehidupan manusia di lokasi-lokasi tersebut. Yang keempat, Alexander von Humboldt menganggap bumi dan segala isinya adalah sebuah organisme yang besar dan saling terhubung. Yang kelima, Friedrich Ratzel menyatakan bahwa pola kehidupan manusia ditentukan oleh faktor-faktor eksternal yang kelak akan menjadi determining factor. Yang keenam, Charles Darwin dalam teori seleksi alamnya menyatakan bahwa lingkungan akan menyeleksi makhluk hidup yang paling kuat sehingga makhluk hidup akan beradaptasi agar bisa hidup di lingkungannya. Contoh penerapan fisis determinisme. Salah satu contoh fisis determinisme yang paling mudah untuk diamati adalah pada aktivitas pertanian zaman dahulu. Aktivitas ini hanya akan ditemukan di daerah-daerah yang memiliki tanah subur dan memiliki akses irigasi yang kota-kota besar terletak di daerah yang kaya akan air. Seperti yang kita ketahui, air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi berkelanjutan kehidupan manusia. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, tidak heran jika kota-kota besar zaman dahulu senantiasa terletak di daerah yang kaya akan sumber daya air, seperti di daerah pesisir sungai, mata air, ataupun lereng-lereng pegunungan yang memiliki aliran air bersih. Hal ini terjadi karena pada saat itu sangat sulit membangun saluran air bersih dan fasilitas penyediaan air lainnya jika tidak terdapat sumber air yang dekat. Berbeda dengan saat ini yang sudah jauh lebih maju, keilmuan teknik sipil dan permukiman yang terletak di jalur perdagangan berkembang dengan sangat cepat. Daerah-daerah yang memiliki lokasi strategis tentu saja akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih cepat. Hal ini terjadi karena mereka dapat dengan mudah melakukan perdagangan dengan pihak lain serta membeli sumber daya yang dibutuhkan. Fisis posibilisme. Posibilisme merupakan pandangan yang menganggap bahwa manusia mampu mengubah alam di sekitarnya agar sesuai dengan kebutuhan manusia. Definisi posibilisme. Di sini, manusia tidak hanya dianggap sebagai aktor pasif yang hanya menerima nasib. Mereka bisa mengubah nasib mereka. Salah satu pencetus paham posibilisme adalah Paul Vidal de la Bellaiche yang merupakan seorang geografer Prancis dan salah satu tokoh ilmu geopolitik. Menurutnya, manusia justru bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Berbeda dengan paham determinisme yang menyatakan manusia sangat bergantung kondisi lingkungan. Selain itu, alam juga dianggap hanya sebagai pemberi hambatan dan tantangan, sedangkan manusia dapat menemukan cara untuk menguasai alam tersebut dengan bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Secara umum,
Gagasan-gagasan yang diutarakan oleh paham posibilisme antara lain adalah alam menyediakan potensi dan masalah, manusia yang memanfaatkan dan mengatasi hal dengan kecerdikannya, dan teknologi manusia tidak diperbudak oleh lingkungan sekitarnya. Justru kita yang bisa mengubah lingkungan sesuka kita. Kondisi lingkungan hanya dianggap sebagai saran, bukan paksaan dalam mengambil keputusan. Kecerdikan manusia dan pengembang teknologi dapat menyelesaikan semua permasalahan yang dilemparkan oleh lingkungan. Apa yang mungkin terjadi dan terbangun di suatu wilayah lebih banyak dipengaruhi oleh biaya tindakan tersebut dibanding dengan kondisi lingkungannya. Contoh penerapan fisik determinisme. Di zaman yang modern ini, banyak hal yang dahulu tidak mungkin dilakukan sekarang menjadi mungkin dilakukan. Semuanya berkat bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan manusia yang senantiasa berkembang. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan teknologi oleh manusia untuk menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh lingkungan. Bercocok tanam di daerah yang kering. Kegiatan bercocok tanam hanya bisa dilakukan di daerah yang subur dan kaya akan air. Hal ini terjadi karena daerah-daerah tersebut memiliki kondisi alam yang baik untuk menunjang aktivitas pertanian dan perkebunan. Namun, sekarang disadari bahwa kebutuhan akan bahan pangan sudah sangat tinggi, sehingga lahan pertanian dan perkebunan yang ada harus diperluas. Oleh karena itu, lahan-lahan yang tadinya kering kurang cocok untuk pertanian harus dibuat. Hal ini dilakukan dengan cara membangun bendungan dan saluran-saluran irigasi berskala besar untuk mengairi daerah kering tersebut. Selain itu, diberikan juga pupuk-pupuk kimiawi dan organik lainnya untuk memperkaya unsur hara di tanah. Dengan proses yang panjang ini, daerah yang tadinya kering dan tidak subur dapat diubah menjadi daerah yang sangat subur dan cocok untuk kegiatan pertanian. Membangun perkotaan di pegunungan. Pada zaman dahulu, sangat sulit membangun perkotaan jika tidak berada dekat dengan sumber air, berada di tanah yang landai, atau dekat dengan lahan yang subur. Hal ini terjadi karena akan sulit untuk membangun sistem air bersih, sanitasi, dan penyediaan makanan jika tidak dekat dengan sumber air dan lahan yang subur. Selain itu, jika tanahnya tidak landai, maka akan mempersulit pembangunan fondasi bangunan. Oleh karena itu, pembangunan kota-kota besar di kawasan pegunungan oleh negara Swiss dan Norwegia menjadi salah satu bukti teknologi dapat mengalahkan keterbatasan yang diberikan oleh alam sekitar. Kota-kota seperti Geneva, Oslo, dan Bern terletak di daerah dataran tinggi yang memiliki medan kurang bersahabat. Selain itu, daerah ini juga cenderung sulit untuk diakses dari daerah lain. Teknologi seperti pesawat, pipa-pipa bawah tanah, terowongan menembus gunung, dan kereta cepat memungkinkan kota-kota ini untuk terhubung kepada jaringan kota-kota di Eropa dan seluruh dunia. Membangun kota di tengah-tengah hutan. Pada zaman dahulu, sangat sulit untuk membangun kawasan perkotaan di hutan-hutan belantara. Hal ini terjadi karena pohon-pohon tersebut akan mempersulit penetapan fondasi bangunan dan mempersulit aksesibilitas. Selain itu, kota-kota yang berada di tengah hutan juga kerap mengalami kesulitan untuk membuka lahan. Sekian dari saya, terima kasih. Selain itu, arahan-arahan pengembangan yang sudah ada dan dilaksanakan oleh Australia umumnya berpedoman pada batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh alam. Kebanyakan program yang melanggar batasan-batasan ini gagal atau tidak dianggap efektif. Pemahaman ini dianggap sebagai neo-determinis atau kerap disebut sebagai stop-go determinisme. Di sini dianggap bahwa manusia tidak dapat mengubah alam di sekitarnya, namun biaya untuk melaksanakan itu akan tinggi, sehingga lebih baik untuk mengikuti kaidah yang sudah ditentukan oleh